Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Audina, NPM 5201611004 dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tanggapan saya mengenai video dokumenter dari Watchdog yang berjudul Kala Benua. Yang pertama, kesan dan pendapat saya. Kesan saya pertama kali menonton video ini, saya terkejut karena PT TWBI masih bersikukuh untuk melakukan reklamasi di kawasan Teluk Benoa. Dan pendapat saya merasa masyarakat di Teluk Benoa dan di Lombok Timur dirugikan oleh PT TWBI karena pengambilan pasir di Lombok Timur memerlukan biaya yang sangat besar. Kesan dan pendapat saya setelah menonton video dokumenter dari Watchdog ini yaitu saya pertama kali menonton video ini terkejut karena PT TWBI masih bersikukuh tetap untuk melakukan reklamasi di kawasan Teluk Benoa. Dan pendapat saya merasa masyarakat Teluk Benoa dan di Lombok Timur dirugikan oleh PT TWBI karena pengambilan pasir di Lombok Timur memerlukan jumlah yang sangat besar untuk menimbun laut di wilayah Teluk Benoa, serta akan menyebabkan resiko rusaknya ekosistem di laut Teluk Benoa dan di Lombok Timur. Meskipun maksud dan tujuan dari PT TWBI adalah untuk perluasan wilayah daratan bagi penduduk Teluk Benoa. Oke, pertanyaan yang kedua. Informasi apa saja yang telah saya peroleh setelah saya menonton video ini? Yang pertama, Teluk Benoa sendiri adalah sebuah teluk di bagian tenggara Bali. Teluk ini adalah muara dari 5 sungai yang mengalir di daerah Denpasar dan Bandung atau Bali Selatan. Yang kedua, kebudayaan lokal yang dianut oleh warga sekitar masih sangat kental. Contohnya masih menghargai peraturan sebelum memasuki gapura atau kelenteng untuk berpakaian rapi. Pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah ada kata atau istilah yang saya tidak ketahui di dalam pembuatan video tersebut. Yang pertama yaitu reklamasi. Menurut yang saya baca, reklamasi adalah suatu proses pembuatan daratan baru pada suatu daerah perairan atau pesisir pantai atau di daerah rawa. Hal ini umumnya dilatar belakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia, khususnya di kawasan pesisir, yang menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit. Yang kedua yaitu AMDAL atau analisis dampak lingkungan, yaitu kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan di lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial, ekonomi, biologi, dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh. Pertanyaan yang keempat, apa yang terjadi di Teluk Benoa sekarang? Menurut yang saya baca di liputan6.com, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau Ditjen PRL terus mendorong penyusun rencana pengelolaan dan zonasi atau RPZ KKM di Teluk Benoa guna melindungi keberadaan budaya maritim di Teluk Benoa, Bali. Yang kedua, hal ini ditetapkannya Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim atau KKM melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 46 tahun 2019 tentang kawasan konservasi maritim di Teluk Benoa. Dan yang ketiga, PLT Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Hendra Yusransiri menegaskan sumber daya pesisir dan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, pelindung pantai, dan aktivitas sosial budaya, serta keagamaan. Secara fisik, di beberapa tempat seperti di Bali, wilayah pesisir menjadi lokasi pelaksanaan ritual keagamaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.